Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dokter dan dokter gigi. Mungkin ada bidan dan admin juga di sini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya bersama eHealth.co.id hari ini untuk melakukan seminar mengenali ASRI, rekam medis elektronik gratis dari Satu Sehat untuk praktek mandiri. Jadi praktek mandiri di sini adalah praktek dokter pribadi dan praktek dokter gigi. Oke, mungkin katanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Satria. Jadi saya sekarang membantu sebagai COO di eHealth.co.id, dan riwayat pendidikan saya adalah saya melanjutkan S1 di ITB. Lalu habis itu saya melanjutkan sekolah ke Georgia Tech di Atlanta, Amerika. Saat ini saya masih berada di Atlanta untuk menyelesaikan sekolah saya. Jadi saya masih mengambil gelar berhubungan dengan pemrograman komputer. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, mengapa sih penting untuk mengetahui ASRI? Jadi ada 3 alasan utama. Jadi untuk aksesibilitas pelayanan kesehatan, untuk peningkatan kualitas, dan untuk kemudahan penggunaan. Jadi mungkin kalau sedikit ada background-nya ceritanya, kenapa ya eHealth itu tiba-tiba melakukan seminar mengenai webinar ASRI. Jadi dari calon-calon klinik yang biasanya tertarik nih menggunakan rekam medis gratis, rekam medis elektronik. Nah, itu sering bertanya kepada kami, ada nggak kalau yang gratis? eHealth berbayar, sayangnya ya. Jadi biasanya kalau ada yang berhubungan dengan pertanyaan seperti itu, eh, kami arahkan untuk mau nggak kalau coba mengenai ASRI. Karena ASRI ini adalah aplikasi yang dibangun oleh pemerintah dan dia gratis. Jadi kalau tanya, oh ya saya misalnya yang kami paling sering dengar ya, terlalu saya ingin medis yang gratis dulu. Nah itu kami biasanya boleh nggak, pertanyaannya selalu boleh nggak kami pakai e-health-nya gratis gitu. Kalau ke kompetitor biasanya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau e-health biasanya kami sarankan kalau ingin yang gratis, coba ke yang punya pemerintah saja. Itu uh, jauh lebih lebih stabil. Nah, lalu karena ada banyak pertanyaan seperti ini, kami kumpulkan jadi satu saja. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bisa dibantu jawab, kami akan bantu jawab. Baik, jadi pertama mengenai aksesibilitas. Jadi pemerintah saat mewajibkan rekam medis elektronik di 2022 itu mendapat banyak komplain. Katanya, oh gimana ini saya nggak punya akses untuk punya sistem rekam medis. Saya belum punya pengalaman atau keahlian untuk mengisi sistem elektronik. Jadi aksesnya itu nggak ada. Nah, oleh sebab itu bersamaan dengan keluarnya aturan dari pemerintah mengenai kewajiban untuk menggunakan rekam medis elektronik, pemerintah berusaha meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatannya ini dengan menyediakan rekam medis elektronik gratis selama 3 tahun hingga Desember 2026. Kalau ditanya apa yang akan terjadi setelah Desember 2026, jawabannya nanti ya sesuai aturan pemerintah. Baik, berikutnya kualitas pelayanan kesehatan. Jadi kenapa pemerintah melakukan hal ini? Untuk meningkatkan kualitas datanya. Sehingga apa sih yang dimaksudkan dengan kualitas datanya? Mungkin bagi praktisi dunia kesehatannya, oh ya ini semua aplikasi rekam medis nih. Selama kita bisa mengisi rekam medis, ya sudah nggak masalah. Nah, tapi kualitasnya itu berbeda ya. Ada rekam medis yang bisa dibuat sendiri, ada rekam medis yang kita misalnya bisa beli dari kayak toko online seperti itu, terus nanti bisa dipakai sendiri, tapi belum tentu sesuai dengan standar kualitas data yang digunakan oleh Satu Sehat. Jadi Satu Sehat itu standar data nasional yang berusaha diterapkan berbarengan dengan
kewajiban menggunakan rekam medis elektronik. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan, oke, untuk bisa memastikan ada kualitas yang sama dari pelayanan kesehatan ini, lebih baik kita coba deh, kita kasih ASRI, yaitu rekam medis elektronik yang gratis buat praktek mandiri dan praktek mandiri dokter gigi. Nah, yang terakhir itu mengenai kemudahan penggunaan. Jadi, biasanya nanti dari apa namanya yang kami sering dapatkan itu, oh ya ini saya mintanya macam-macam ya. Ada yang minta, oh ini kayaknya saya ingin melakukan bisnis proses seperti ini nih. Harus misalnya, oh ke apotek dulu baru ke dokter. Oh ada tempat lain, oh ke dokter dulu baru ke apotek. Ada yang, oh harus ke perawat, baru ke dokter, baru ke apotek. Atau habis itu ada perawat lagi. Nah, itu kadang-kadang eh, eh, aplikasinya itu belum tentu mengikuti bisnis proses yang sama dengan ada di klinik. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa ada proses yang cukup standar, jadi proses yang sama dan mudah digunakan oleh banyak vaskes, ASRI ini menggunakan teknologi open source. Jadi open source-nya itu namanya Odoo, seperti Enterprise Resource Planning seperti itu, di mana satu aplikasi itu bisa dipakai buat mengisi rekam medis, mendaftarkan data-data dari perawat atau bidan atau penunjang ke fasilitas kesehatan lainnya, mesti ada apoteknya, mesti ada bagian keuangannya, ada bagian eh, misalnya pembayaran di akhir atau penyelesaian ini. Nah, eh, ini kenapa kami juga senang. Biasanya ya udah kalau mau yang gratis nggak apa-apa, coba asli dulu. Ini eh, udah mirip banget sama approach atau sama cara yang sendiri, karena basically kecuali gratisnya eh, kita juga menggunakan FHIR, jadi standar data yang sama dari Indonesia Satu Sehat, dan kita juga menggunakan open source yang sama. Sehingga biasanya eh, ada saja klinik yang memutuskan, oke, kita pakai ASRI, nanti kalau kliniknya udah lebih besar, Udah ada hidup sih kebutuhan katanya. lain, nanti dia bisa eh, mencoba. Ya, nah apa sih aplikasinya itu sendiri? Satu, yang tahu sama-sama, dia ini rekam medis yang dibuat oleh Kemkes. Tentu saja kan dibuat oleh Kemkes, pasti dia akan mengikuti standarnya Kemkes. Jadi nggak perlu takut untuk nggak bisa terintegrasi. Untuk dokter praktik pribadi, ada dua, sekali lagi di sini. Eh, untuk dokter yang berhubungan dengan dokter umum, kesehatan umum, atau dokter gigi. Kami juga yang sering dapat pertanyaan, bagaimana dengan bidan, bagaimana dengan perawat, bagaimana dengan klinik akupuntur atau klinik-klinik tipe lainnya. Eh, Mohon maaf, sejauh ini setahu kami eh, pendaftarannya itu terbuka untuk dokter praktek pribadi. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah kalau lebih dekat ke rumah sakit, jadi klinik yang lebih besar, ada aplikasi gratis lain namanya SimGhost V2 dari Kemkes juga, atau kemungkinan besar yang kami lihat dengan uh, Kemkes yang makin aktif untuk menggalakkan digitalisasi dunia kesehatan di Indonesia, mungkin ke depan akan ada aplikasi-aplikasi lain yang mungkin gratis juga yang berhubungan dengan hal lain. Tapi untuk ASRI ini sendiri, apa sih ini? By definition, dokter praktek pribadi. Terus aplikasi ASRI ini juga aplikasi, jadi tidak perlu install, tinggal masuk ke asrikemkes.go.id, lalu login, lalu nanti akan bisa melakukan pemasukan rekam medis di situ. Karena online tentu saja tidak perlu instalasi. Jadi kalau ditanya, oh saya nggak punya nih komputer yang terlalu bagus, atau oh saya nggak punya ini nih apa namanya waktu untuk menginstal, ribet, saya nggak ada orang IT di dalam timnya, tidak masalah. Karena aplikasi asli ini tidak memerlukan instalasi. Dan eh, gimana sih cara mendapatkan aplikasi asli ini? Mendaftarkan akun ke Kemkes. Jadi nanti saat mendaftarkan akun ke Kemkes, itu bisa langsung mendapatkan eh,
akses ke ASRI. Nah, fiturnya apa saja? Yang pertama, pendaftaran. Jadi, pendaftaran online atau offline ini eh, online berarti pasiennya belum datang ke klinik. Mereka melakukan pendaftaran dulu. Nanti data pasiennya terlihat di aplikasi ASRI. Offline artinya eh, pasien yang datang saat hari ini di klinik, nah itu bisa didaftarkan oleh entah dokternya, entah misalnya orang adminnya. Yang kedua, ini modul utamanya pasien dan medis. Jadi TPMD, praktek mandiri dokter, dan TPMDG, praktek mandiri dokter gigi. Lalu ada e-resep. Jadi e-resep ini bisa membuat resep secara digital. Nanti dokternya tinggal klik-klik-klik, pilih obat. Lalu nanti aplikasinya sudah terintegrasi dengan apotek. Biasanya nanti kalau dokternya benar-benar cuma sendiri, ya dokternya langsung melakukan peracikan dan mengklik-klik-klik di bagian apoteknya. Atau kalau misalnya memang ada apotek sendiri, nanti apoteknya bisa mendapatkan akses dari data dokter resep dokter tersebut, melakukan peracikan atau melakukan penyiapan resep dan memberikan resep. Dan yang terakhir adalah tindakan. Jadi kalau misalnya teknik dokternya ternyata, oh ada tindakan nih, pertama biasanya kan dokter gigi banyak tindakannya. Nah, ini memungkinkan untuk melakukan pencatatan, pelacakan, dan pemantauan biaya. Jadi bisa ada kayak fitur yang cukup lengkap untuk praktek mandiri. Nah, syaratnya apa untuk bisa menggunakan ASRI ini sendiri? Yang pertama, eh, untuk penggunaan aplikasi, sekali lagi sejauh ini setahu kami digunakan oleh praktek mandiri dan dokter gigi. Untuk penggunaannya, mulai dari 12 Januari 2024, jadi sudah 3 atau 4 bulan berjalan, hingga 31 Desember 2026. Ini akan digunakan gratis. Sekali lagi, kalau kami ditanya, apa yang akan terjadi setelah 31 Desember 2026? Apakah asli akan dilanjutkan? Apakah asli akan jadi berbayar? Kami bukan Kementerian Kesehatan, jadi kami tidak tahu. Tapi kemungkinan besar yang kami lihat tergantung seberapa suksesnya asli ini sendiri. Apabila asli cukup sukses, tebakan saya akan ada keberlanjutan dari pemerintah. Makanya biasanya kami kalau ditanya, oh kami minta yang gratis aja nih, kliknya belum besar. Kami poin ke asli. Atau kalaupun misalnya tidak ada kelanjutan atau misalnya nanti oh ternyata diberbayar, ya ya itu keputusannya pemerintah. Kami kurang tahu. Nah, untuk pembelajaran tutorialnya sendiri ada online. Jadi di link loncamcast.id go.go.id itu nanti ada list-list gimana sih cara melakukan pembelajaran atau tutorial untuk menggunakan aplikasi ASRI. Nah, uh, jadi uh, apa sih syarat dan ketentuan di bawahnya itu? Nah, pertama itu uh, selama menggunakan program ASRI, Camcast ini kan akan melakukan terus update ya, misalnya oh tiba-tiba misalnya aturan dari uh, Kementerian Kesehatan untuk pengkodean ganti dari ICD-10 ke ICD-11 atau ke kode lain misalnya gitu. Nah, proses penggantian ini adalah haknya Kementerian Kesehatan karena aplikasinya kan milik Kementerian Kesehatan, sehingga penggantian ini dapat terjadi tanpa pemberitahuan. Jadi misalnya, oh saya suka nih fitur ini nih, kok tiba-tiba ada di sini ya, terus tombolnya misalnya geser sedikit gitu. Nah itu haknya Kementerian Kesehatan. Apabila pengguna terus menggunakan, jadi ini juga nanti bisa dilihat di syarat dan ketentuannya yang di link aplikasi asri.kemkes.id itu, eh, apabila pengguna terus menggunakan, itu artinya pengguna memberikan persetujuan. Jadi karena sekali lagi aplikasi ini milik pemerintah dan milik Kemkes. Nah, batasan tanggung jawab dari ASRI sendiri adalah uh, uh, mengenai aplikasinya. Jadi, oh aplikasinya bisa berjalan dan dapat digunakan. Namun, validitas data yang dapat diinput ke aplikasi itu merupakan tanggung jawab dari yang mengisi sendiri. Jadi, saya rasa ini di semua aplikasi rekam medis sama.
Basically, Asri mengatakan bahwa setiap dokter tetap bertanggung jawab untuk pengisian data medis pasien. Seperti itu. Dan aplikasi Asri sendiri punya link untuk kontak dan dukungan mengenai uh, uh, aplikasi Asri sendiri. Oke, ini sudah kurang lebih 10-15 menit. Saya ada di tengah. Mungkin saya coba cek sebentar ya, apakah ada pertanyaan sejauh ini. Oke, kalau belum ada, tidak masalah. Saya lanjutkan ya. Baik. Nah, lalu bagaimana sih cara eh, Bapak Ibu dokter atau admin yang mengurus klinik untuk melakukan pendaftaran asli ini sendiri? Jadi syarat pertama harus terdaftar dulu di Kemkes. Jadi ada cara mendaftar di registrasi Fasienkes. Eh, Lalu nanti setelah mendaftar, masukkan email, password, dan sebagainya, bisa login. Lalu setelah login, nanti akan ada halaman profil. Nanti profilnya dilengkapi, datanya diverifikasi, mengisi list SDM, melakukan update rekam medis. Jadi nanti untuk di rekam medisnya dipilih, oh sudah menggunakan rekam medis belum ya? Pilih, oh ya belum nih, dan akan menggunakan rekam medis elektronik dari Kemkes. Lalu nanti setelah itu ada link muncul untuk mengisi form pendaftaran. Lalu nanti diupdate lagi setelah pendaftaran. Oh ya, saya sekarang sudah menggunakan Asri. Saya akan berikan sedikit. Jadi berikut adalah tampilan melengkapi profil. Jadi setelah punya eh, akun, email dan password, mungkin kalau yang belum punya bisa dibuat sekarang. Deadline-nya sudah lewat kemarin kalau saya nggak salah 31 April, 31 Maret, maaf. Atau kalau ada yang bingung gimana sih, eHealth juga punya video mengenai cara pendaftaran registrasi Fasienkes. Nah, ini kami lanjutkan setelah punya registrasi itu. Yang penting itu melengkapi profil untuk praktek mandiri. Itu nanti dipilih. Lalu ada pilihan profil saya, ada alkes, obat, dan dokumentasi. Itu tinggal dipilih saja. Alkes yang ada di praktek mandiri ini apa, obatnya apa. Lalu setelah selesai, bisa diklik print QR di kode Fasienkesnya. Jadi itu nanti yang ada yang diregistrasi, alkes, obat, lalu ada tulisan print QR, lalu ada tombol biru, tulisannya kirim, tinggal dikirim. Lalu nanti setelah datanya berhasil dikirim, eh, akan muncul tab baru. Nah, list SDM, rekam medis, dan satu sehat. Silahkan dilanjutkan melengkapi profilnya di list SDM-nya. Biasanya untuk dokter praktek mandiri dan dokter gigi itu hanya akan ada satu, yaitu ya dokternya. Eh, Lalu nanti tinggal diklik submit bahwa sudah mengakui NIK-nya mengenai eh, ininya. Nah, lalu untuk RME, update yang pertama nih, pilih apakah sudah memiliki RME, tidak atau belum. Lalu apakah ada rencana, pilih pemerintah atau Kemkes, Kemenkes. Lalu pilih ASRI di pilihan ketiga. Nanti setelah memilih ASRI, seharusnya akan muncul link untuk melakukan pendaftaran ke Kemkes. Nah, nanti linknya bentuknya seperti ini. Jadi seperti link Google Form. Lalu tinggal disetujui, ini persis seperti yang tadi saya bilang, aplikasinya untuk mandiri dan dokter gigi, 3 tahun, eh, ada link materinya. Kalau diperbarui bisa dilakukan haknya Kemkes sewaktu-waktu. Ini sama persis seperti yang tadi saya katakan, tinggal disetujui, lalu diisi kalau ada data, kontak, dan sebagainya. Kurang lebih menurut deskripsi Asri, perlu waktu 3-5 hari, sampai nanti Kemkes akan menyetujui pendaftaran Asri. Biasanya juga kami sering dapat pertanyaan, bagaimana kalau kami sebenarnya sudah mengisi ini?
tapi belum dapat konfirmasi. Biasanya kalau tidak punya kontak ke orang Kemkes, yang bisa dilakukan adalah mengontak orang Dinkes di provinsi, kabupaten, atau kotanya masing-masing untuk menanyakan bahwa saya sudah mendaftarkan form asli ini, namun saya belum mendapatkan proses verifikasi. Nanti setelah dapat verifikasi, yang akan terjadi adalah biasanya akan mendapatkan email di data yang sudah dimasukkan mengenai username dan password untuk menggunakan aplikasi Asri itu sendiri. Nanti setelah itu sudah didapatkan, lakukan update kedua, yaitu pilih sekarang dari tidak menjadi ya, saya sudah menggunakan aplikasi Asri, lalu klik uh, uh, proses melakukan integrasi dengan kode API API partner interoperabilitas. Jadi nanti setelah dipilih ya, nanti akan di tab satu sehat itu akan muncul kode terintegrasi dan nanti dapat dilakukan proses pemberian kode aplikasi terintegrasi ini ke kontak orang Kemkes yang melakukan pendaftaran tadi. Jadi nanti di pendaftaran itu kan dapat email, dari email itu bisa dibalas, oke, saya sudah bisa login, sekarang saya ingin terintegrasi dengan Satu Sehat. Berikut adalah kode API terinteroperabilitas dari aplikasi asli saya, akun aplikasi saya. Baik, jadi kesimpulannya Asri adalah aplikasi buatan Kemkes, gratis 3 tahun untuk praktek pribadi yang terintegrasi Satu Sehat. Fiturnya lengkap ya. Jadi pendaftaran tadi offline online, rekam medis, resep, tindakan bisa. Pendaftarannya dilakukan online dengan tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila ada pertanyaan, mereka juga punya website di link.kemkes.go.id/mantis. Dan terakhir, pesan sponsor, apabila dokter tertarik, silahkan juga bisa pertimbangkan di health.co.id. Baik, saya kira cukup. Ini sudah setengah jam. Saya masih punya mungkin 10 menit sampai 15 menit. Apakah dari Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan dari penjelasan mengenai Asri ini? Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Saya lihat chatnya masih kosong ya, berarti mungkin belum ada yang bertanya di chat. Sudah cukup jelas? Oh, ini ada yang bertanya. Silakan Oke, Dokter Nyoman. boleh. Halo, Halo. terintegrasi dengan BPJS. Oke. Eh, Setahu saya belum. Jadi aplikasi Asri ini BPJS setahu saya tidak, eh, untuk klinik yang tidak menggunakan atau menerima kapitasi BPJS, aplikasi Asri ini eh, maaf saya agak settle. Jawabannya belum, saya perjelas sedikit. Untuk sebagian besar klinik, terutama yang dokter praktek mandiri atau dokter gigi yang sendiri, itu umumnya tidak memiliki kebutuhan untuk terintegrasi dengan BPJS karena biasanya tidak menerima uh, kapitasi. Uh, uh, Lalu kalau ditanya bagaimana atau apakah ada rencana untuk terintegrasi BPJS, hmm, kami kurang tahu, tapi eh, eh, mungkin kami tidak menutup kemungkinan bahwa integrasi dengan BPJS ini akan terjadi. Karena biasanya kalau
klinik yang kami tahu ya, yang menggunakan e-health, itu ada yang memang mereka untuk memenuhi aturan pemerintah, mereka harus masuk ke ASRI, jadi kami integrasikan mereka dengan Satu Sehat Backend. Jadi platform Satu Sehat itu sendiri bisa diintegrasi dari aplikasi manapun. Lalu kami integrasikan mereka secara terpisah ke BPJS. Tapi aplikasi asli ini sendiri bukan buatan BPJS, jadi buatan Kementerian Kesehatan. Oke, baik, Dokter Kiki ya. Oh, ini ada beberapa pertanyaan. Sekarang sorry, sedikit mungkin ya. Eh, Bridging dengan Satu Sehat per bulan berapa biasanya buat dokter praktek mandiri? Maksudnya biaya asri Dokter Kiki gratis sampai Desember 2026. Apakah integrasi e-health BPJS dan ASRI? Bisa. Eh, Umumnya, tapi ini kami akan juga jujur ya, ini akan terjadi dua proses integrasi yang berbeda. Satu berhubungan dengan Kementerian Kesehatan, satu berhubungan dengan asuransi pemerintah yang namanya BPJS. Prosesnya perlu waktu dan nanti biasanya kerjasama. Jadi kami sudah mengintegrasi beberapa klinik itu eh, eh, jadi nanti perlu waktu, perlu pengisian data, perlu kontak ke orang Dinkes untuk ke Satu Sehatnya, dan perlu waktu pengisian data lagi dan ini untuk proses BPJS-nya. Oke, apakah ada sama dengan SIM RS yang ada di rumah sakit yang menggunakan aplikasi tersebut? Baik, untuk aplikasi rumah sakit, setahu kami sudah ada yang lebih dulu, yang gratis dari pemerintah. Ini namanya SIMGOS P2 dari Kemkes juga. Jadi kalau ditanya apakah sama, kurang lebih sama, tapi SIMGOS ini jauh lebih lengkap. Misalnya ada fitur rawat inap. Kalau di ASRI, sekali lagi, fokusnya kan tadi praktek mandiri atau dokter gigi. Sama seperti pertanyaan BPJS tadi, tidak ada kebutuhan untuk pengembangan rawat inap. Sehingga yang terjadi adalah apabila rumah sakit tertarik untuk membuat uh, fitur rawat inap, uh, kami kurang tahu untuk asli sendiri ya, tapi kalau pengalaman kami dari eHealth, biasanya mereka membeli fitur basic, lalu menambah fitur. Jadi nanti, oh saya ingin ada tambahan fitur ini, ada ambulans, emergensi, ruang operasi, gitu-gitu. Nah, kalau asli sendiri kami tidak menyarankan kalau ini rumah sakit untuk menggunakan asli. Kami lebih menyarankan kalau ini rumah sakit dan ingin yang gratis, eh, coba mengarah ke SIM Ghost V2 itu, karena itu lebih lengkap. Jika sudah menggunakan aplikasi lain, apakah bisa pindah ke asli? Bisa. Nggak ada batasan mengenai siapa yang boleh menggunakan asli atau tidak. Selama memiliki STR yang valid, memiliki tempat praktek yang valid dan terdaftar di Kemkes, silahkan masuk ke registrasi Fasienkes, pilih, oh belum mendaftar, lalu isi link pendaftaran asli, lalu bisa masuk. Ya ini Mas Ki bertanya cara joinnya gimana? Mungkin saya buka ya sedikit slide-nya mundur. Eh, Step generalnya seperti ini. Oh, kelewat. Ya, oke. Saya berhenti. Praktek mandiri bidan. Tidak untuk praktek mandiri bidan. Apakah ada untuk bidan? Eh, Apakah diwajibkan untuk bidan? Iya. Ih. Ya, jawabannya eh, kemungkinan besar di masa depan akan ada yang untuk bidan. Tapi kalau kami ditanya saat ini, sayangnya kami bukan pemerintah, kami juga tidak bisa membaca pikirannya pemerintah. Jawabannya belum ada. Opsinya gimana kalau untuk bidan? Eh, apakah PMB tidak diwajibkan untuk RME? Menurut peraturan nomor 2022, segala data yang berhubungan dengan medis itu harus terintegrasi dengan Satu Sehat. Umumnya, kalau tidak bisa mendaftar menggunakan ASRI, eh, ad- eh, ada vendor-vendor swasta yang bisa dipilih untuk membantu mengisi rekam medis ini. eHealth salah satu vendor swasta ini. Eh, Bertanya, jadi fix belum bisa bridging dengan BPJS. Eh,
ASRI ya, ASRI apakah fix belum bisa bridging dengan BPJS? Saat ini belum, ke depan mungkin bisa. Itu jawaban menurut saya yang paling baik. Karena uh, sekali lagi, kebutuhan biasanya kalau dokternya praktek mandiri hanya satu dokter, atau dokter gigi praktek mandiri hanya satu dokter, tidak menerima kapitasi, dan karena tidak menerima kapitasi, tidak memerlukan bridging BPJS. Dan ini aplikasinya Kemkes kan, jadi Kemkes ini berusaha untuk tadi yang tidak memiliki aksesibilitas. Oh misalnya mereka bilang, oh pasien saya terlalu sedikit nih, saya tidak bisa nih untuk memiliki biaya untuk melakukan bridging. Jadi gimana sih? Ini mungkin cerita agak keluar ya. Uh, Gimana sih kalau memang masih ingin menggunakan aplikasi asli? Bisa jawabannya, tapi tidak terintegrasi. Artinya apa? Misalnya ada satu pasien datang ke dokter. Mungkin karena ini dokter praktek pribadi, sehari mungkin 5 sampai 10 pasien, saya kira ini cukup realistis, 5 sampai 10 pasien. Yang mesti dilakukan oleh dokter adalah pertama, saat pasien ini mendaftar, pasien ini diminta untuk entah mendaftar melalui ASRI atau entah mendaftar melalui BPJS, lalu dokter mendaftarkan di aplikasi lainnya. Jadi mungkin saya kurang tahu berapa banyak yang menggunakan BPJS, tapi biasanya kalau klinik-klinik yang menggunakan e-health itu, yang menggunakan BPJS itu memiliki aplikasi namanya Picare. Jadi bisa caranya di double input saja. Jadi entah pasiennya mengisi pendaftaran di ASRI, lalu nanti di BPJS tinggal diisi ulang. Lalu nanti bagaimana dengan rekam medisnya? Sama. Jadi tinggal dibuka dua aplikasinya, lalu diisi bersamaan dengan data yang sama, lalu dikirim. Itu bisa. Jadi uh, bukan berarti uh, uh, kalau menggunakan ASRI tidak bisa bridging BPJS. Tapi kalau ingin terintegrasi dalam satu aplikasi, saat ini belum, ke depan mungkin bisa. Ya, itu tergantung negosiasi juga antara lembaga pemerintah ya, apakah BPJS atau Kementerian Kesehatan ingin mengembangkan bersama atau ingin mengembangkan sendiri, itu uh, mana kami. Baik, uh, sudah join ASRI tapi tidak dapat API key. Ya, jadi setelah memilih join, ya kasih back ke sini ya. API key diperlukan untuk bukan untuk menggunakan aplikasi aslinya, tapi untuk wait, kelewat. Ya, untuk melakukan integrasi ke satu sehat platform. Jadi setelah bisa login ke aplikasi aslinya, nanti dari aplikasi aslinya itu eh, belum pertama nih ya, pertama belum langsung terintegrasi ke satu sehat platform. Yang mesti dilakukan setelah mendapatkan eh, login dan password untuk aplikasi ASRI, kembali ke halaman registrasi pasien ke sini, pilih iya, generate API key, lalu nanti ada ketentuan di bawahnya itu, klik submit, ya tinggal diklik saja tombolnya. Nanti ada kode API interoperabilitas. Kode API interoperabilitas ini dikasih ke uh, uh, link mantisnya Kemkes atau ke kalau misalnya punya kontak orang Dinkes merasa oh saya sudah pernah ngisi ke link ini tapi belum dibales, silahkan cari orang Dinkes di provinsi atau kabupatennya, lalu sampaikan problem yang sama, ini kode API saya. Nanti kode API itu akan diaktifkan dari back-end-nya ASRI untuk akunnya dokter, sehingga nanti akunnya dokter bukan cuma memiliki ASRI, tapi semua data ASRI yang dimasukkan ke aplikasi ini otomatis terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Seperti itu. Oke, apakah ASRI untuk klinik estetik dan kecantikan? Apakah mendukung untuk input data? Apakah sudah diwajibkan? Baik, uh, lagi menurut peraturan nomor 2 tahun 2022, Permenkes nomor 24, seluruh data uh, uh, medis itu wajib terintegrasi ke Satu Sehat platform. Deadline-nya uh, kalau saya tidak salah pendaftaran 31 April, uh, 50% data di 31 Juli. Ya.
Eh, apakah sudah mendukung untuk input datanya? Eh, seperti ini. Jadi yang sekarang ada di ASRI adalah eh, kode pengkodean yang sama dengan dokter umum dan dokter gigi. Untuk dokter kecantikan sendiri, eh, apakah mendukung inputnya? Jawabannya biasanya inputnya kalau menggunakan ASRI akan sama. Jadi misalnya, oh ini keluhan mengenai kulit. Lalu nanti di deskripsinya bisa dimasukkan, oh keluhan kulit seperti apa, apakah ada diagnosis kulit seperti apa yang ingin diisi dan didetailkan dari pengkodean ICD-10 atau ini sebagainya. Eh, kadang kalau klinik kecantikan ingin misalnya yang kami lebih sering itu klinik kecantikan itu sebenarnya yang banyak itu bukan di pengisian data medisnya, tapi yang banyak itu justru di sisi apoteknya. Karena biasanya nanti ada paket-paket, biasanya nanti ada kayak set-set treatment. Nah, itu eh, eh, setahu saya, well, ASRI punya pemerintah akan ngikutin ASRI. Kalau ingin melakukan kustomisasi, misalnya, oh saya nggak pingin nih, saya pingin misalnya ada paket kulit bersinar gitu, yang isinya nanti akan ada beberapa item, beberapa tindakan dan sebagainya. Itu eh, sejauh ini sih eHealth melakukan yang namanya kustomisasi. Jadi eh, kalau kalau di ASRI jawabannya bisa nggak kecantikan melakukan kustomisasi itu? Bisa, setahu saya bisa, tapi caranya ya harus melalui eh, melalui eh, Dinkesnya, ya, mesti menghubungi dan biasanya nanti mereka bisa bilang iya atau tidak karena mereka kan harus sekali lagi menyediakan satu aplikasi untuk yang ditarget utamanya adalah dokter umum dan dokter gigi pribadi. Sehingga uh, yaitu proses yang sedikit lebih lama, tapi bisa dan sudah diwajibkan. Saya sudah ada RME, berpindah dari RME lama ke ASRI. Eh, jawabannya ya silahkan mendaftar, dapatkan eh, akunnya, lalu login ke ASRI. Setelah itu silahkan mulai mengisi data rekam medis di ASRI. Seperti itu. Mungkin pertanyaannya lebih bagaimana dengan data lamanya? Eh, biasanya ada beberapa opsi. Pertama, entah ya sudah disimpan saja karena menurut peraturan kalau saya tidak salah data digital 5 tahun disimpan, kalau data kertas tahu saya 3 tahun. Eh, ya sudah aplikasi lamanya disimpan, nanti setelah 5 tahun baru dibuang atau di delete eh, akreditasi atau untuk audit, biasanya seperti itu. Eh, yang kedua, kalau ponis saya nggak terlalu banyak nih sebenarnya pasiennya sehari mungkin kayak 5, 10, saya praktek mungkin seminggu 5 kali, jadi mungkin kayak 25 pasien, kali 4 mungkin 100 pasien gitu, ya diinput ulang ke ASRI, itu juga bisa, setahu saya. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan. Dilanjutkan maksud saya itu kalau ada pasiennya datang lagi, rekam medisnya ada di mana? Sekarang sudah ada di ASRI. Tapi setahu saya proses eh, berpindah itu tanggung jawab dari masing-masing eh, klinik, masing-masing dari vaskes, jadi praktik dokter mandiri atau dokter gigi. Oke, eh, saya punya 1-2 menit lagi, mungkin saya kira cukup. Saya akan kembalikan.